Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja ya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala penyakit rohani maupun jasmani kita. Untuk mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari dan ilmu yang telah kita dapat bisa bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah, untuk saat ini kita akan memulai kembali pelajaran. Masih tetap semangat ya belajarnya? Ya, bagus. Harus tetap semangat belajarnya, oke? Nah, untuk materi hari ini yaitu kesimpulan mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat, apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah suatu kesusastraan lama yang berkembang di masyarakat. Ya, puisi rakyat ini tentu berkembang di masyarakat. Ya, berkembang di masyarakat dan juga dikembangkan oleh rakyat tersebut. Nah, puisi rakyat yang paling menonjol adalah isi dari puisi rakyat berupa pesan-pesan atau nilai-nilai warisan yang diturunkan oleh para leluhur mereka, dan ini diturunkan secara turun-temurun kepada bawahannya. Untuk mengetahui jenis-jenisnya, jenis puisi rakyat itu kami sebutkan 3. Yang pertama adalah gurindam, yang kedua ada pantun, 3 yaitu syair. Nah, yang pertama adalah gurindam. Ada yang tahu apa itu gurindam? Ya, gurindam sendiri berasal dari negara India, yakni kirindam yang berarti mula-mula atau permulaan. Dan orang-orang terdahulu sangat meyakini adanya sebuah gurindam. Sebab apa? Sebab gurindam dijadikan sebuah norma di dalam kehidupannya, dan ini sangat penting untuk moral dan dalam kehidupannya juga itu. Dan ini menurut orang-orang terdahulu. Ciri-ciri dari gurindam kira-kira apa? Yang pertama, dalam tiap baitnya gurindam memiliki 2 baris, jadi hanya memiliki 2 baris. Dan di dalam tiap barisnya itu bisa berisi 10 sampai 14 suku kata. Setelah itu gurindam memiliki sajak yang sama atau rimanya itu sama, bersajak AA, BB ataupun CC. Jadi di dalam 2 baris itu sajaknya sama, entah itu AA, BB ataupun CC. Nah, gurindam di sini merupakan satu kesatuan kata ya. Dan di dalam baris pertama itu berisi sebuah permasalahan, perjanjian ataupun persoalan, sedangkan baris kedua di sini berisi sebuah akibat atau kesimpulan atau isi yang dimaksud di dalam gurindam tadi. Dan biasanya isi dari gurindam ini berupa filosofi kehidupan, nasihat ataupun sebagainya. Beralih kepada contoh dari gurindam, saya akan memberi contoh kalimat seperti ini. Ketika Anda mencari ilmu, haruslah bersungguh-sungguh selalu. Nah, di dalam kalimat yang telah saya contohkan, apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri dari gurindam? Nah, untuk mengetahuinya kita rinci sebagaimana berikut. Pertama, di dalam satu baitnya gurindam memiliki 2 baris. Nah, ini sudah sesuai ya. Di dalam satu baitnya sudah 2 baris, sama seperti contoh yang saya ucapkan tadi, saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, di dalam satu barisnya berisi 10 sampai 14 suku kata. Kita jumlah. Baris pertama kita rinci. Ketika hendak mencari ilmu, 10 baris sudah termasuk di dalam ciri-ciri gurindam. Yang baris yang kedua kita jumlah.
haruslah bersungguh-sungguh selalu, yaitu ada 11 suku kata. Nah, ini sudah sesuai dengan ciri-ciri gurindam. Namun tunggu dulu, kita di sini melihat rima atau di dalam contoh gurindam yang saya sebutkan, apakah sudah bersaja AA, BB atau CC? Apakah sudah sama rimanya? Nah, kita lihat antara ilmu dan selalu itu memiliki rima yang sama. Nah, ini sajaknya UU ya. Sudah betul. Dan baris pertama berisi sebuah permasalahan atau persoalan, baris kedua berisi sebuah akibat atau isi gurindam. Nah, kita lihat di dalam baris pertama di sini ada ketika hendak mencari ilmu. Nah, ini sebuah persoalan ya, ini sebuah permasalahan. Apa persoalannya? Ketika hendak mencari ilmu harus seperti apa? Nah, akibatnya ketika harus mencari ilmu adalah haruslah bersungguh-sungguh selalu. Nah, ini adalah sebuah isi dari isi gurindam tadi. Yang kedua ada pantun. Apa itu pantun? Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudidaya di dalam masyarakat. Nah, nama pantun ini memiliki perbedaan nama di berbagai Nusantara. Tonton bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawa, dan pantun bahasa Toba. Nah, ini juga sama seperti bahasa Melayu tadi. Dan pantun ini memiliki arti yang sama di dalam perbedaan nama tersebut, yaitu sesuatu ujaran yang teratur, ujaran yang mendidik, dan juga satuan kesan-kesan. Nah, gitu. Untuk mengetahui seperti apa bentuk pantun, mula-mula kita harus mengetahui ciri-ciri dari pantun terlebih dahulu. Yang pertama, yakni di dalam baitnya pantun memiliki 4 baris. Nah, untuk pantun berbeda dengan gurindam. Gurindam tadi bersaja AA, BB atau CC, sedangkan di dalam pantun memiliki saja ABAB. Nah, sebab di sini berisi 4 baris, jadi sadanya A, baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga A lagi, kemudian baris keempat adalah B. Nah, di dalam pantun ini memiliki jumlah 8 sampai 12 suku kata. Di dalam baris pertama dan kedua berupa sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan baris isi. Saya akan memberi contoh pantun. Contoh pantun ini telah biasa kalian dengar. Contohnya seperti ini. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, di dalam beberapa baris pantun ini sudah sesuai dengan ciri-cirinya, yakni di dalam pantun yang saya contohkan sudah berisi 4 baris di dalam satu bait, dan juga berisi 8 sampai 12 suku kata, dan juga bersaja ABAB. Yang pertama, jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ladang ini bersaja A, sedangkan mandi ini bersaja B. Nah, untuk yang isinya, baris ketiga, jika ada umur yang panjang ini bersaja A, bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, untuk lagi ini bersaja B. Jadi sudah sesuai dengan urutan, sudah sesuai dengan ciri-ciri dari pantun. Nah, untuk baris pertama itu baris pertama dan kedua berupa sampiran atau hanya sebagai pelengkap saja dari pantun sebagai hiburan. Nah, untuk yang baris ketiga dan keempat merupakan baris isi dari pantun. Apa yang dimaksud di dalam pantun tersebut? Nah, fungsi dari pantun tidak lain dan tidak bukan merupakan sebagai hiburan sekaligus mendidik. Yang ketiga adalah syair. Adakah di antara kalian yang tahu tentang syair atau mengenai makna syair? Silakan ajukan tangan. Tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Jadi mungkin kalian baru mengenai syair ya. Jadi syair ini merupakan salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Jadi Persia membawa
ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam juga. Jadi bersamaan dengan masuknya Islam, antara syair dan Islam itu sama-sama dibawa oleh Persia ya ke Nusantara ini. Jadi syair itu berasal dari bahasa Arab yakni syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Akhirnya menjadi syi'ru yang berupa puisi mengenai pengetahuan umum. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui syair, kita terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri dari syair seperti apa. Nah, agar kita tahu jelas bentuk syair itu seperti apa, maka ciri-ciri yang pertama adalah syair terdiri dari 4 baris. Nah, di dalam 4 baris ini syair bersaja a. Jadi semuanya bersaja a. Jadi sama semuanya, di antara 4 baris itu sama. Sajanya itu sama, rimanya itu sama, gitu. Dan paling banyaknya jumlah kata adalah 8 sampai 12 suku kata. Nah, dan di dalam syair ini keempat-empatnya baris ini adalah sebuah isi. Nah, jadi kalau pantun itu 4 baris, yang 2 atas berupa sambilan, yang 2 berupa isi. Namun syair di sini keempat-empatnya baris berupa isi. Jadi kesemuanya baris itu berupa isi. Dan kata-katanya juga menggunakan bahasa kiasan. Di sini saya akan menyebutkan contoh dari syair. Nah, contohnya seperti ini. Jauhi perbuatan jahat, jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertaubat agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, dari keempat baris itu sudah jelas bahwasanya contoh yang saya sebutkan barusan memiliki saja a dan akhirannya sama, rimanya sama semua. Dan juga menggunakan bahasa kiasan. Apa itu bahasa kiasan? Ini pertimbangan dengan suatu hal, pertimbangan tentang suatu hal dengan perbandingan atau persamaan dengan hal yang lain, atau bisa juga sebuah perumpamaan. Nah, gimana kesimpulan dari syair yang saya bacakan tadi? Bahwasanya seumpama kita menjauhi perbuatan jahat, perbuatan maksiat, dan segera bertaubat, maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah bahwa puisi rakyat merupakan kesusastraan lama yang berasal dari rakyat dan dikembangkan oleh rakyat itu sendiri, dan memiliki 3 macam jenis. Yang pertama ada gurindam, pantun, dan syair. Ketiganya memiliki perbedaan dan persamaan sesuai dengan ciri-ciri dan sifat-sifat fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Tugas untuk kalian adalah silakan mencari contoh dari tiap-tiap macam jenis puisi rakyat, masing-masing 1 contoh, dan dikumpulkannya menggunakan kertas folio bergaris, disertai dengan kesimpulan dari tiap-tiap puisi rakyat, baik itu gurindam, pantun, ataupun syair. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui bisa berbuah berkah dan berbuah manfaat. Akhirnya dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar dimanapun kalian berada dan kapanpun bagaimana